Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih akan membahas mengenai penanganan radiologi pada anak. Masih bersama dengan narasumber kita ada Dr. Yani. Nah dokter, selanjutnya berbicara soal radiologi pada anak ini. Dok, bagaimana sih prosedur pemeriksaan radiologi untuk anak, dokter? Ya, baik. Makasih Mbak Cynthia. Jadi kalau kita mau memeriksa radiologi, kita bicara dari pertama dulu ya, yang dari ronsen dulu ya. Jadi pada saat di ronsen itu nanti kalau anak-anak bapak atau ibu diperiksa itu memang harus dibuka ya bajunya ya. Jadi kenapa harus dibuka gitu? Jangan itu kan takut kedinginan bayi apa gimana, enggak. Karena kita berusaha bahwa apa yang ada di badan pasien itu sangat lebih tipis. Kalau bisa tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Kalau nggak ada apa-apanya itu apa? Misalnya kancing, peniti, aksesoris ya, pakai anting, atau anak itu misalnya pakai baju yang ada logam-logamnya gitu ya, manik-manik atau apa. Kenapa? Karena nanti pas di foto, pas di ronsen, itu nanti dia nutup ke organ yang kita mau nilai. Jadi nanti mungkin suka ada yang lihat di foto kepala ada anting gitu ya. Di foto dada ada kait BH, misalnya kalau ibu-ibu tuh udah dibilangin buka BH nggak dibuka BH-nya gitu kan. Tapi kalau anak-anak tuh yang paling sering kancing celana, kancing baju gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya pakai baju pasien, biasanya kadang-kadang ada rumah sakit yang memberikan baju pasien yang sesuai dengan ukuran pasien, ada yang tetap boleh pakai singlet misalnya anaknya seperti itu. Jadi yang harus dipersiapkan kalau misalnya mau ke radiologi, pakai baju yang seminimalis mungkin anak bayinya, jangan terlalu banyak aksesoris gitu ya. Supaya kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Satu, untuk menghindari diulang fotonya. Jadi misalnya saya nih sebagai dokter disuruh nyari anak habis menelan koin atau mainan atau nelen apa nggak tahu orang tuanya. Pokoknya kayaknya ada yang ditelan nih dok, soalnya dia batuk-batuk misalnya. Tapi gara-gara anak itu pakai ada sesuatu aksesoris di baju, akhirnya bingung kan? Ini ada dua barang, ini mana yang satu, yang mana yang enggak. Akhirnya diulang lagi. Nah kalau diulang yang seperti saya bilang, kita berusaha pemeriksaan itu satu kali. Menghindari apa? Paparan ronsen yang nggak perlu, X-ray yang nggak perlu, gitu kan? Kalau kita bisa satu kali, ngapain dua kali? Walaupun risikonya sangat kecil, itu tuh tetap ngapain dua kali gitu loh ya kan. Jadi kita supaya menghindari pengulangan yang tidak perlu, yang tidak indikasi. Yang kedua adalah kalau saya misalnya atau anaknya nih pakai anting atau dia pakai ada sesuatu yang logam di sini, pesawat X-ray itu yang canggih itu tuh dia bisa seakan-akan bahwa dia akan menembus sesuatu yang lebih tebal sehingga dia keluar energinya lebih besar. Dan prinsip X-ray seperti itu, semakin ada yang tebal, jadi misalnya tulang. Kalau kita foto X-ray tulang, kenapa jadi putih? Karena dia tuh menyerap energinya tuh lebih besar, sehingga gambarnya jadi putih. Kalau udara, misalnya paru-paru yang sehat, itu dia jadi hitam, karena dia ngelewat doang di situ, nggak diserap. Karena jaringannya lebih loose. Nah, kalau dia ada logam, seakan-akan tuh dibilang, woi aku nih tebel nih, lu harus kasih energi gue lebih banyak. Akhirnya anaknya tuh dapat lebih banyak. Dan yang kedua, yang saya bilang tadi, bisa membuat menyamarkan temuan interpretasi hasil pemeriksaannya. Jadi pakailah baju seminimal mungkin. Kemudian kalau anak yang lebih besar, tolong udah mulai diajak ngobrol di rumah. Ini nanti adik diperiksa begini, nanti tangannya disuruh begini atau disuruh begini. Itu nanti dipegang, jangan takut gitu ya. Kalau anak-anak kita itu kadang-kadang ada yang bisa dibilangin, ada yang enggak gitu ya. Jadi orang tua juga harus, anak saya kok nangis diperiksa dipaksa gitu ya. Tolong dilihatnya adalah bahwa ini supaya anaknya mendapatkan pemeriksaan dengan satu kali ambil gambar dan tidak lama tersiksanya, ibaratnya kalau itu dianggap tersiksa gitu ya. Karena memang kadang-kadang kita megangnya gitu Mbak, kita pegang begini ya, anaknya kita pegangin atasnya, kita pegangin lututnya gitu ya. Karena ada beberapa anak yang memang di usia yang seharusnya dia sudah tidak takut tuh masih takut kalau di kita seperti itu. Jadi kalau saran saya selain memakai minimalis, tidak memakai yang berbau logam atau aksesorisnya banyak, adalah memang anak yang lebih besar sudah diperiksa. Jadi kalaupun dia nangisnya hanya cemas aja, agak dijauhin dari orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua kita bawa masuk. Yang penting kalau misalnya bapak sama ibu ya, kalau mau nganterin
Kalau ibu, yang penting ibunya yakin nggak lagi hamil, nggak telat mens gitu ya. Karena kan kita akan memaparkan dia sama X-ray yang nggak perlu. Walaupun ibunya nanti kita kasih baju timbal juga yang untuk melindungi. Terus pada pemeriksaan tertentu yang lain adalah, yang penting juga adalah kalau dia udah pernah diperiksa ronsen, Mbak Cynthia, itu misalnya terkait dengan kondisi yang sama ya, itu jangan lupa dibawa tuh. Kadang-kadang udah ditulis di mapnya aja suka lupa, nggak dibawa. Jadi kadang-kadang kita perlu perbandingan untuk kita mendiagnosis secara radiologis. Itu kita kalau ada perbandingan itu akan menambah nilai ekspertise kita untuk membantu tata laksana pasien. Kemudian kalau pemeriksaan yang lain, misalnya USG, nah balik lagi Mbak Cynthia, yang mau dinilai apa nih misalnya. Biasanya untuk saluran cerna, kita membutuhkan pasien itu dipersiapkan puasa. Yang puasanya itu ditentukan sesuai dengan umur gitu ya. Kalau bayi biasanya 2 jam, kalau misalnya anaknya sudah lebih besar bisa 2-3 jam, bisa kadang-kadang umur, tapi kadang-kadang kita lihat juga gitu ya, kalau anaknya umurnya kecil tapi badannya segede, misalnya umurnya tua tapi badannya kecil, ya kita sesuaikan lah ya. Jadi karena apa, puasa kok dipuasain sih dokter, apa nggak, kasihan nih anaknya ntar nangis gini-gini, adalah karena kita perlu USG itu kan pakai gelombang suara ya Mbak Cynthia, di mana musuhnya itu adalah usus, udara usus. Jadi kalau kita itu makan, itu jadi membuat kotor di dalam. Jadi yang mestinya bisa dinilai dengan lebih baik, kita akan menghadapi kendala. Kalau udah ada kendala, pasti periksanya lebih lama. Anaknya makin heboh. Nah, kalau anaknya makin heboh, orang tuanya biasanya heboh juga gitu ya. Jadi untuk menghindari kehebohan, memang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang kita harus, misalnya, oh anak saya dipuasakan. Jadi kalau nggak tahu, orang tua boleh bertanya gitu, kenapa dipuasain? Berapa lama berpuasa? Masih boleh minum air putih atau tidak? Kadang-kadang untuk saluran kencing biasanya kita, oh boleh, misalnya mau lihat ginjal sama kandung kemih, masih boleh tuh Mbak Cynthia minum. Karena kan saya nggak bisa tahu, nih anak minumnya berapa banyak, ntar kencing. Jadi nggak apa-apa, minum aja dulu terus. Kebetulan ginjal itu organnya di belakang, di luar. Jadi di luar dari yang kita sebut ekstraperitoneum. Jadi dia di belakang. Jadi nggak gitu bisa secara teknikal radiologi itu bisa kita akalin supaya udara ususnya tidak mengganggu. Nah, itu juga pasien harus tahu. Kemudian apalagi, ada yang puasanya, dokter kok ini puasanya dilamain gitu ya, kok lama banget buat umur segini. Biasanya prinsipnya adalah selama pasien itu terinfus, misalnya di ruangan, itu nggak usah khawatir, karena ibaratnya kita aja puasa, misalnya yang berpuasa ya, bagi yang berpuasa itu kita puasa 8 jam aja nggak kenapa-napa gitu kan, apalagi ini yang di bawah itu. Dan tentunya kita sesuaikan dengan kondisi sakitnya yang mau dicari apa, untuk mencegah kesalahan diagnosis. Terus persiapannya apa lagi? Kalau untuk pemeriksaan fluoroskopi, sama tuh kayak Mbak Cynthia tadi, karena yang mau diperiksa saluran cerna, misalnya saluran cerna nih, ya sama, dipuasain dulu. Kenapa? Wong nanti dia mau diminumin, kalau dia habis kenyang minum susu, lah gimana mau disuruh minum? Bisa nolak, bisa drama lagi, bisa lama lagi pemeriksaannya. Nah, terus dokter, pemeriksaan kok kadang-kadang suruh pasang alat ya. Nah, orang tua juga harus tahu bahwa pada pemeriksaan tertentu kami itu memasang alat. Ada selang gas lambung ya, atau NGT mungkin sering disebutnya, selang lambung yang dimasukin dari hidung atau dari mulut. Kadang-kadang juga selangnya dimasukin dari anus, kadang-kadang masuk dari saluran kencing, tergantung pemeriksaannya, saluran cerna, saluran kencing, apa saluran yang lain ya yang mau dinilai. Nah, itu juga harus tahu bahwa ada pemeriksaan tertentu memang kadang-kadang dibutuhkan pasang alat. Kadang-kadang apa juga dipasang infus, buat apa? Buat masuk obatnya. Misalnya pada pemeriksaan, misalnya mau nilai yang tadi, misalnya periksa tumor-tumor gitu ya, untuk nilai apakah tumornya itu nanti biar gambarnya lebih jelas, seperti itu. Kemudian kalau pemeriksaan, nah ini ada yang unik nih Mbak Cynthia untuk pasien anak-anak. Kan anak-anak ya, namanya anak-anak ya, satu dia pisah dari orang tuanya, ya udah pasti dia cemas ya. Kemudian ini lingkungannya asing, disuruh diem duduk, mesinnya jalan sendiri, orangnya nggak ada, pasti kan cemas. Walaupun ada orang tuanya, tapi orang tuanya kan nggak bisa ikut tiduran di meja pemeriksaan. Kadang-kadang pada anak-anak yang belum kooperatif, belum bisa bekerja sama, belum mandiri, itu kita biasanya membutuhkan bantuan dari dokter anestesi untuk melakukan
prosedur sedasi namanya Mbak. Jadi anaknya dibius ya, yang mungkin orang sering lebih awam lebih memahami. Jadi dibius untuk kepentingan tersebut. Jadi bukan bius yang dalam sekali kayak orang operasi, bukan. Tetapi bius yang diperlukan sesuai penilaian dari dokter anestesi yang aman buat anak ini untuk menjalani prosedur. Misalnya gini, kalau CT scan itu nggak lama dibandingin MRI, karena kalau CT scan mungkin Mbak Cynthia tahu mesinnya kan cuma jalan set gitu ya, tarik napas, tahan, mesinnya jalan gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang kalau pakai obatnya masuk tuh suka terasa Mbak Cynthia kayak ada yang jalan dan anget seperti itu. Nah itu kadang-kadang anak tadinya waktu yang pas foto pertama yang nggak pakai obat dia tenang, begitu masuk obat udah nangis gitu ya, akhirnya nggak bisa diperiksa, akhirnya dikonsul anestesi. Jadi ada pemeriksaan pada anak-anak untuk pemeriksaan yang lebih canggih, CT atau MRI itu membutuhkan sedasi, butuh dibius. Nah itu juga nanti orang tua jadi tahu, oh pantesan anak saya perlu dibius karena tindakannya mau seperti ini, butuh waktu lama, butuh anaknya diem, stay still, jadi dikonsul ke dokter anestesi. Nah, itu juga merupakan persiapan. Nah, nanti dari anestesi karena memang mau dilakukan tindakan yang menidurkan dia untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, itu biasanya memang dipuasakan juga sama tuh Mbak Cynthia, dipuasain kalau memang pemeriksaannya membutuhkan. Apalagi kalau pemeriksaannya kita dari radiologi mau masukin obat yang dari pembuluh darah. Jadi kalau untuk dibius pasti disuruh puasa tuh sama seperti kita operasi, tapi tindakannya bukan operasi. Terus kemudian juga harus kasih tahu, misalnya gini, dokter, anak saya itu pasang apa ya? Misalnya dia anaknya pasang alat bantu pendengaran, atau anak saya pasang pen. Itu tuh harus dibilangin. Pen itu misalnya yang untuk kalau patah dipasangin sekrup di dalamnya, yang sekrupnya itu nggak dilepas ya. Nah, itu kan anak-anak bisa saja juga ada, atau pasang cincin jantung untuk mengganti katup jantungnya. Itu tuh harus dibilang, Mbak. Pasien harus bilang, keluarganya harus bilang, dokter anak saya pernah ada ini. Karena apa? Kalau pemeriksaannya di CT scan, dia itu bikin artefak Mbak, bisa nutupin gambarnya. Atau perlu kita menyesuaikan protokol sehingga daerah itu nggak usah diambil gitu. Jadi harus dibilangin awal, jangan pas kita udah periksa, loh kok ada pen misalnya, ada sekrup di situ gitu ya. Nah, yang lebih menimbulkan potensi bahaya adalah pada saat di MRI, Mbak. Jadi kalau ada ada barang-barang yang bersifat metal, itu tuh bisa ada efek panas, bisa ada efek bergeser. Kalau dia pasang pacemaker, pasang alat bantu dengar, itu udah otomatis nggak bisa, Mbak. Karena itu ngerusak. Jadi bayangin, ntar itu kayak listrik dimasukin. Jadi kayak handphone itu nggak boleh masuk, Mbak. Jadi kayak orang tua ntar nganterin anaknya jangan bawa handphone ke MRI. Handphonenya rusak tuh, udah pasti. Gitu. Terus jangan pakai yang berbau logam. Kenapa? Itu bisa kesedot Mbak sama alatnya. Dan itu bisa jadi kayak ketarik gitu loh Mbak, ketarik, dan itu bisa kalau kena orang ya bisa kayak efek peluru gitu loh. Jadi harus hati-hati. Makanya nanti pas sebelum pemeriksaan biasanya orang tua harus nulis apakah pernah pasang ring, apakah ada pasang pen, apakah takut sama ruangan yang tertutup, apakah ada pasang alat bantu dengar, apakah ada pasang alat pacu jantung. Pernah nggak mungkin kita dulu masih kecil main tembak-tembakan yang yang bahannya tuh terbuat dari logam. Ya, saya lupa tuh, itu suka disebut apa tuh ya, zaman saya masih kecil dulu itu ya. Nah, itu tuh karena besarnya itu bisa jadi efek, dia bisa ngegeser. Bayangin kalau ngegesernya di mata, ya kan bahaya, bisa buta orang gitu kan. Jadi memang dokter, kok saya ntar mau diperiksa CT scan, cuma CT scan kepala, saya ditanyanya banyak banget sih. Nah, itu jangan seperti itu, karena itu salah satu mitigasi risiko ya. Jadi kita memperkecil kemungkinan, walaupun pemeriksaannya sederhana, jangan sampai ada efek sama pasiennya. Jadi memang persiapannya itu Mbak Cynthia tergantung satu, pemeriksaan radiologinya apa, terus yang kedua alat yang digunakan apa, mau pakai X-ray, mau pakai MRI, mau pakai USG, mau pakai fluoroskopi, atau mau pakai CT scan. Kemudian yang ketiga,
memang ada sejumlah dokumen yang harus ditandatangani, yaitu persetujuan tindakan, bahwa pasiennya juga menjalani tindakan, maksudnya anaknya ini, bahwa orang tuanya sudah memberitahu kita risiko-risiko, maksudnya kondisi yang ada pada anaknya, dan kami juga harus memberitahukan ini prosedur mau diapain, risikonya apa, bisa nggak diganti dengan yang lain, kalau terjadi risiko kami ngapain, itu harus ditandatangani. Jadi harapannya kalau persiapannya sih baik, hasil pemeriksaannya baik, kami bisa menginterpretasi juga baik, sehingga akan membantu tata laksana atau pengobatan anak dari Bapak Ibu. Seperti itu, Mbak Cynthia. Prinsipnya kalau persiapan itu harus ditanyakan. Jadi kalau memang nggak jelas, tolong harus ditanyakan gitu ya. Daripada nanti ada prasangka-prasangka atau nanti jadi nanggung-nanggung. Saya suka gitu, suka pernah tuh Mbak Cynthia, jadi kayak puasa ya Bu, ternyata pas diperiksa ini kemana empedunya kok nggak ada. Puasa dokter katanya gitu kan. Ternyata benar ibunya tahu harus dipuasain. Pas ibunya ke kamar mandi, neneknya ngelihat anaknya nangis, nggak tega, dikasih susu. Nah, jadi pas saya mau cari empedunya ya hilang, empedunya kempes kan gitu. Kadang-kadang tuh bukan orang tua yang bukan lalai ya, jadi nggak menjalankan instruksi, tetapi kadang-kadang orang yang lain nggak tahu, kasihan cucu saya nangis terus Dok, jadi saya kasih. Jadi ya udah gitu kan, ibunya benar dia ngasih, tapi yang ngasih orang lain. Nah seperti itu, jadi harus jujur, harus menanyakan. Kalau memang belum srek ya tanyakan saja dulu gitu ya, daripada nanti misalnya terjadi, ada kan tindakan itu namanya Mbak Cynthia kemungkinan penyulit ya. Penyulit itu bukan sesuatu yang kita harapkan, tetapi secara pengalaman, secara kemungkinan, itu tuh ada chance-nya terjadi. Sehingga kalau misalnya ada penyulit, tidak saling menyalahkan ya, gitu loh. Dan semua penyulit sudah di setiap pemeriksaan itu sudah sebenarnya sudah terprediksi. Jadi kita juga ada, dokter ntar kalau anak saya cabut infusnya gimana, dokter kalau anak saya alergi gimana, itu sebenarnya sudah ada, tetapi kita tetap harus saling memberikan informasi sehingga kalau memang resiko alerginya itu besar, misalnya kita bicara alergi, itu juga bisa ditangani dengan baik ketimbang kita tuh sama-sama nggak ngasih tahu, atau kita yang terinformasi itu informasinya tuh nggak sampai ke pelaksananya, dalam hal ini dari tim radiologi. Seperti itu, Mbak. Ya. Oke, jadi susah juga ya dokter ya karena anak-anak. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman nih Dok, permasalahannya tuh atau tantangannya tuh di mana sih Dok kalau pemeriksaan radiologi pada anak, kan karena anak-anak juga mungkin lingkungannya asing tadi dokter katakan, atau mungkin dari pihak orang tuanya, seperti apa Dok selama bertugas selama ini Dok? Ya, jadi memang yang saya rasakan itu memang nomor satu ya harus sabar ya, kalau sama anak-anak itu harus sabar. Dan sama seperti kita menjadi orang tua, kita harus tahu kapan harus tegas, kapan harus istilahnya pelan gitu ya, kapan harus tegas. Kemudian juga yang terpenting sebenarnya adalah komunikasi dengan orang tuanya gitu ya, karena kadang-kadang orang tua sekarang udah banyak yang dia yang marahin anaknya gitu kalau anaknya kenapa, maksudnya nggak mau nurut gitu ya. Tetapi kan balik lagi, didikan dan tipikal orang tua itu bermacam-macam gitu ya. Tetapi yang nomor satu memang yang sering itu biasanya ya gitu ya, memang kita harus lebih sabar gitu ya, harus bisa mengkomunikasikan juga baik ke si anaknya maupun ke orang tuanya. Selama ini sih kalau misalnya komunikasinya berjalan baik, artinya mereka juga cukup mengerti bahwa kalau misalnya kita agak tegas sama anaknya gitu ya, jadi kesannya kayak kita galak gitu ya, tapi mereka juga bisa menerima kalau misalnya juga mereka harus terlibat ya. Bayangkan saja kalau misalnya nih saya lagi nggak ada asisten saya, ini anak mau diperiksa USG testis misalnya ya, jadi ada kasus misalnya testisnya itu nggak turun, Mbak Cynthia, itu banyak sekali, karena ini tempat saya bekerja adalah rumah sakit rujukan, jadi yang kayak gitu tuh lebih banyak dibanding misalnya saya lagi praktek di tempat lain gitu ya. Jadi bayangkan anaknya udah 2 tahun nih, anak 2 tahun kan kalau sekarang badannya suka rada sedang-sedang juga ya, kalau dia tidak kooperatif mesti dipegangin dong. Terus kalau saya nggak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya untuk megang yang benar, lah gimana saya mau meriksa, itu udah daerah situ ya Mbak ya, udah pasti tuh anaknya bisa nendang, bisa apa segala macam gitu ya. Jadi harus ada komunikasi sehingga orang tuanya juga bisa membantu memfiksasi anaknya. Karena tidak ada pemeriksaan yang berjalan dengan baik kalau memang kita
pada anak-anak yang tidak kooperatif tidak kita fiksasi dengan baik. Seperti itu. Metode fiksasi banyak gitu ya. Karena ya itu tadi saya bilang, kalau kita tidak fiksasi dengan baik, orang tuanya juga, maksudnya gini, orang tua stres lebih lama, anaknya stres lebih lama, kita juga periksanya lebih lama, padahal yang lain masih ngantri, seperti itu. Terus yang kedua adalah memang karena anak ini juga ada unik gitu ya, bujuk-bujuknya juga mesti tahu lah gitu ya. Yang kedua adalah memang dari orang tua. Jadi orang tua juga macam-macam ininya ya, bagaimana penanggapannya pada anak. Jadi juga harus komunikasi yang baik sama orang tua. Yang ketiga juga mungkin kadang-kadang adalah kondisi kesehatan anak itu ya. Jadi ada anak-anak yang sakit berat lama-lama itu memang kadang-kadang lebih moody ya. Jadi karena mungkin dia di rumah sakit terus dan sebagainya gitu. Atau kondisinya sakitnya udah sangat berat sehingga boro-boro disuruh narik napas. Dia napas saja udah seneng gitu ya. Jadi kadang-kadang pemeriksaan itu memang secara teknikal jadi lebih sulit. Jadi kitanya yang harus memodifikasi protokol, memodifikasi teknik supaya kita mendapatkan pemeriksaan yang kita inginkan sehingga kita bisa membantu anak ini, membantu dokter anak ini untuk mencari kondisi dari anak ini sebenarnya sakitnya seperti apa. Juga pada anak-anak yang misalnya terlalu kecil atau terlalu besar ya Mbak, karena alat juga ada keterbatasan gitu ya. Jadi kalau saya disuruh USG anak yang overweight sementara alat saya biasa-biasa aja, itu akan jadi tantangan tentunya gitu ya. Jadi disitulah peran dokter radiologi, dia harus mensuggest sama dokter yang merawat bahwa untuk kondisi anak ini ada hal-hal yang memang tidak bisa saya lihat dengan USG, jadi saya harus anjurkan yang lain gitu kan kalau memang mau hasilnya lebih optimal. Jadi ya memang karena anak kecil itu bukan dewasa mini, memang pendekatan pemeriksaan radiologinya pun menjadi lebih unik. Tapi pada prinsipnya pengerjaannya sama dengan prinsip alatnya sendiri sama seperti dengan dewasa, hanya penyesuaian dari parameternya. Seperti itu Mbak Cynthia. Oke. Terakhir dokter, setelah dilakukan pemeriksaan, apa yang harus dilakukan orang tua dokter, ataukah ada dianjurkan apa yang harus dilakukan gitu dokter kepada anaknya? Oh, baik. Jadi kalau ronsen mungkin udah nggak ada ya Mbak ya, karena biasanya memang dia sekali expose saja selesai gitu ya. Tapi misalnya pada pemeriksaan yang menggunakan zat kontras yang tadi saya bilang dimasukin obat dari infus, itu anjurkan anaknya untuk minum air putih yang banyak. Jadi cairannya harus banyak supaya membantu mengeluarkan obat tersebut. Karena obatnya biasanya kalau kontras yang mengandung iodin itu dia memang punya risiko merusak ginjal gitu ya. Makanya sebelum diperiksa kontras itu kita suka suruh cek lab dulu tuh Mbak untuk lihat fungsi ginjalnya. Fungsi filtrasinya masih bagus atau enggak, ada angka yang kita kalau segini buat anak masih boleh, masih aman. Nanti tapi habis itu dia minumnya harus sekian liter atau harus diinfus sekian liter. Tapi ada yang memang di bawahnya sehingga nggak bisa, ini nggak bisa periksa ini, nggak bisa periksa yang pakai kontras ini, harus MRI misalnya seperti itu. Jadi harus minum yang banyak. Kemudian yang ketiga, kalau pemeriksaan yang fluoroskopi yang dimasukin misalnya dari anus itu kan bikin belepetan ya Mbak, bikin lengket maksudnya. Kadang-kadang kan diperiksa terus dia berak gitu ya anaknya ya. Nah itu tuh juga anjurkan, saya suka bilang sama orang tuanya, pokoknya dibersihkan saja, mau warnanya keluar apa aja selama bukan darah itu mah biasa. Jadi jangan khawatir kalau anaknya tipis, dok habis diperiksa kok jadi mencret ya, atau dok habis diperiksa kok nya warna putih. Kalau pakai barium tuh juga jadinya kayak bubur, kayak susu gitu Mbak Cynthia obatnya. Jadi pas keluar di pup itu warnanya putih gitu, karena kita memang masukinnya dari bawah gitu kan. Jadi kalau warna putih itu jangan panik, nggak usah ke UGD gara-gara itu. Udah makan minum seperti biasa saja, dibersihkan supaya nggak lengket. Kalau lengket kan agak bukan susah sih, kan nggak nyaman ya anaknya, jadi kayak kita lengket gitu ya, jadi harus dibersihkan. Kemudian pada anak-anak yang misalnya tadi sudah dipuasakan, ya selesai periksa kan udah selesai, ya dikasih makan sama minum ya, jangan kadang-kadang ada yang kasihan tuh, pernah kita pikir ya kan udah selesai ya, kita lupa bilang juga, pasiennya juga lugu banget, ntar terus dia telepon dari jalan, dokter anak saya ini udah boleh makan atau belum, padahal udah selesai periksa dari tadi, kan kasihan ya. Jadi pokoknya kalau sudah tahu puasa, biasanya orang tua juga bertanya, dokter ini jadi berarti udah selesai, anak saya boleh makan, boleh minum, kayak gitu tuh juga orang tua juga perlu ya menanyakan, karena kadang-kadang kami kan nilainya
ya kan sudah selesai periksanya, berarti kan udah boleh batal puasanya. Kemudian bila anaknya dilakukan tindakan yang tadi yang harus dibius, tentunya harus mengikuti instruksi pasca bius yang diberikan oleh dokter anestesinya. Jadi nanti yang ngebius bukan dokter radiologi ya Mbak Cynthia, kalau di radiologi itu yang ngebius tetap dokter spesialis anestesi. Jadi nanti misalnya dianjurin minum dulu, baru boleh minum dulu. Jadi jangan langsung dikasih, misalnya minumnya bolehnya air putih ya, jangan langsung dikasih susu. Jadi artinya sama seperti kita berobat ke dokter praktek yang lain, kalau ada instruksi baik dari radiologi atau dari dokter anestesi atau mungkin dari dokter radiologi itu kan banyak kan kami tuh jarang ketemu pasien ya Mbak Cynthia, kecuali kita USG ya. Jadi sekali-sekali aja kita lihat tuh kalau misalnya untuk persiapan tindakan atau pas awalnya saja, dan biasanya pasiennya udah tidur, orang tuanya juga di luar, jadi nggak ketemu gitu ya. Jadi kadang-kadang kan komunikasinya nggak ada gitu ya, jadi komunikasinya bukan nggak ada, jadi sangat terbatas ya, kecuali ada kasus khusus biasanya kita juga sebelum tindakan kita ketemu orang tua. Tapi paling tidak misalnya sudah dipesankan sama perawat yang di radiologi kami juga ada perawat, kita dibantu perawat juga begitu ya Mbak, karena yang masang-masang infus tuh bukan radiografer saya gitu, tapi bukan radiografer, tetapi adalah memang orang yang kompeten untuk menginfus. Jadi nanti dia pasang infus tuh juga harus dibilang nunggu, oh ya tunggu dulu ya Bu, tunggu sekian lama. Nah nanti baru sesudah itu dilepas infusnya gitu. Jadi kalau yang sesudah bius, ikuti instruksi dari dokternya, mulai dari kapan boleh dibangunin, atau boleh mulai minumnya apa, nanti jam berapa baru boleh dikasih makan, dikasih minum, ada keluhan apa, harus kembali ke rumah sakit. Nah, itu pesan-pesan dari orang tua yang kalau dia sesudah pemeriksaan radiologi, itu yang harus dia jalankan betul, gitu. Jadi, kalau ada apa-apa yang mungkin terkait dengan pemeriksaan, tidak berkepanjangan, yang seperti saya bilang, nggak salah jalan, gitu loh. Ya, kadang-kadang kan orang tua udah anaknya sakit, dia juga pusing, dia capek. Kadang-kadang tuh bisa mikirnya tuh nggak bisa sepanjang orang yang tidak dalam posisi dia, sehingga memang perlu memperhatikan, perlu memprioritaskan kalau misalnya sudah ada pesan-pesan tertentu seperti itu. Misalnya reaksi alergi, kan reaksi alergi itu Mbak Cynthia ada yang langsung, jadi begitu kena obat langsung, ada juga yang delay, yang reaksinya lebih lambat. Jadi nanti misalnya udah di rumah misalnya sekitar 4 jam baru muncul, nah itu nggak apa-apa, itu nanti biasanya kita biasanya rumah sakit sih sekarang saya rasa semua udah ada kontak centernya ya, jadi kalau melakukan tindakan di situ biasanya bisa direct call ke unit yang mengerjakan pemeriksaan tersebut. Saya rasa sih itu ya Mbak Cynthia ya. Oke, baik. Dokter Yani, terima kasih banyak, sudah banyak sekali tadi sharing soal pemeriksaan radiologi khususnya pada anak, bisa jadi pelajaran juga buat orang tua ya dokter ya. Terima kasih banyak Dokter Yani. Sama-sama Mbak Cynthia, senang sudah bisa bergabung, mudah-mudahan bermanfaat ya. Siap. Ya. Baik, sahabat Aljan, itu dia tadi ya, kita sudah mendengarkan Dokter Yani sharing-sharing informasi, kemudian juga tadi ada beberapa terkait resiko dan lain-lain untuk pemeriksaan radiologi pada anak. Jadi yang paling terpenting tadi adalah orang tua yang memang harus mengikuti instruksi terkait pemeriksaan yang disarankan oleh dokter terkait, memang betul-betul harus diikuti, kemudian juga harus banyak bertanya, inisiatif bertanya untuk apapun itu, dan juga jujur keadaan anaknya, sehingga ini semua bisa membantu pemeriksaan anak, apalagi kaitannya dengan radiologi ya, tadi ada beberapa hal yang bisa membantu menghambat, bahkan bisa mengulang pemeriksaan. Jadi untuk kita meminimalisir hal-hal tersebut, bisa menjalankan instruksi tersebut dengan baik dan benar, dan mencari tahu informasi apa saja yang ingin ditanyakan mungkin sebelum pemeriksaan. Semoga berguna juga bermanfaat bagi kita semua, dan juga untuk orang tua di rumah. Saya Cynthia Karari dan juga Dr. Yarmaniani Mukhtar, dokter spesialis radiologi, pamit undur diri, sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.